Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan Ibu menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Ini adalah kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah definisi dari limit. Apa sih itu limit? Jadi misalkan di sini ada fungsi x kuadrat plus x min 2 dibagi x min 1. Coba deh kalian tentuin nilai fungsinya ketika x sama dengan 1. Artinya f1 sama dengan, kan kita ganti x nya jadi 1 ya, berarti 1 kuadrat tambah 1 kurang 2 dibagi 1 kurang 1. 1 kuadrat 1, 1 tambah 1 2, 2 kurang 2 0. Yang bawah 1 kurang 1 0. Nah 0 per 0 itu berapa? Sedangkan definisi dari pembagian, misal 12 dibagi 3 itu kan sama dengan 4 ya. Nah kenapa bisa sama dengan 4? Karena dalam konsep pembagian kita mencari 3 dikali berapa supaya hasilnya 12. Makanya di sini hasilnya 4. Nah sedangkan kalau 0 per 0 berarti kan 0 sama dengan 0 dikali berapa supaya hasilnya 0. Nah ini kan bisa banyak sekali, bisa dikali 1, dikali 2, artinya di sini tidak terdefinisi. Nah sekarang coba kita lihat nilai dari fungsi tadi ketika kita dekatkan dari angka-angka di sekelilingnya. Jadi kalau di garis bilangan di sebelah kirinya 1 itu kan ada min 1, di sebelah kirinya 1 itu ada 0,99, 0,99999, ada 0, ada min 1, ada min 2 di garis bilangan ya. Ini kan 1, ada 0, ada min 1, ada min 2, tapi di antara 0 dan 1 ada 0,5, 0,8, 0,9, 0,99 dan seterusnya. Nah ini Ibu coba cari nilai dari fungsinya ketika x nya min 2. Kalian boleh hitung lagi kalau ada yang salah ya. Ketika x nya Ibu ganti dengan min 2, maka nilai fungsinya adalah 0. Ketika Ibu ganti dengan min 1, maka nilai fungsinya 1. Ketika diganti dengan 0 x nya, maka nilai fungsinya 2. Dan seterusnya 2,5, 2,8, 2,9, 2,99, 2,99999, 2,9999999. Semakin mendekati 1, ternyata nilai fungsinya itu kalau dibulatkan dia akan mendekati 3. Karena 2,9999 itu artinya udah dekat sekali dengan 3. Nah sekarang coba Ibu lihat dari angka-angka yang ada di sebelah kanannya 1, yaitu ada 1,1, 1,01, 1,001 dan seterusnya sampai 1,00001. Ternyata ketika nilai fungsi, ketika x diganti 1,1, nilai fungsinya 3,1. Ketika diganti 1,01, nilai fungsinya 3,01 dan seterusnya semakin mendekati 3. Jadi pengertian dari limit adalah ketika kita mendekatkan x-nya ke 1, maka nilai fungsinya akan mendekati 3. Jadi limit itu artinya mendekati, bukan hasil akhirnya. Padahal kalau tadi kita masukkan nilai fungsinya x sama dengan 1, hasilnya adalah 0 per 0. Nah dengan menggunakan limit kita bisa tentukan hasilnya adalah 3. Nah selain menggunakan perhitungan seperti ini, kalian bisa lihat dengan menggunakan graphing kalkulator. Di sini Ibu menggunakan aplikasi Desmos. Nah, kemudian dituliskan fungsinya di sini x kuadrat plus x min 2 per x min 1. Sekarang kita lihat ketika x-nya mendekati 1, kalau kita klik di sini, maka koordinatnya adalah 1, undefined, tak terdefinisi. Tapi kalau kita lihat dari kiri
kalian fokus di Y-nya ya. Y-nya adalah angka yang ada di sebelah kanan. Kalian fokus di situ, angkanya semakin mendekati 2,92, 2,945, semakin mendekati 3. Begitupun kalau ibu lihat dari sebelah kiri, dia akan semakin mendekati 3, tapi tidak akan pernah 3. Nah, itu adalah pengertian dari limit. Jadi, limit adalah ketika X-nya mendekati tetapi tidak sama dengan C, maka fungsinya juga akan mendekati L. Jadi limit dituliskan lambangnya dengan LIM tulisannya. Ketika X-nya mendekati C, C-nya ini suatu angka, tadi X-nya mendekati 1 ya, kalau di contoh yang ini X-nya mendekati 1, maka nilai fungsinya juga akan mendekati L. Nah, berarti di sini nilai fungsinya mendekati 3. Itulah pengertian dari limit. Tidak akan pernah sama dengan, dia hanya mendekati. Kalian boleh coba menggunakan grafing kalkulator untuk menentukan hasil limit dari contoh yang ini. Nah, sekarang limit itu dikatakan ada ketika limit kirinya dan limit kanannya terdefinisi dan nilainya sama. Jadi ibu berikan contoh fungsinya 1 per X min 3 ya. Di sini kita lihat ini pakai yang warna biru grafiknya. Kemudian dia X-nya mendekati 3. X-nya mendekati 3 berarti di sini ya. Nah, kita lihat dari sebelah kiri. Sebelah kirinya 3 adalah ini. Nah, ternyata nilai Y-nya semakin negatif, semakin ke bawah nilai Y-nya. Sedangkan ketika didekati dari sebelah kanan, nilai Y-nya semakin positif, semakin ke atas. Jadi ketika kita dekatkan dari sebelah kiri, maksudnya X-nya 1, X-nya 2, dan seterusnya, itu nilainya semakin ke bawah. Min 1, min 2, sedangkan kalau dari kanan nilainya 1, 2, dan seterusnya. Jadi tidak sama, walaupun hanya angkanya saja yang sama, tandanya berbeda. Nah, itu dikatakan limitnya tidak ada. Jadi limit kiri berbeda dengan limit kanan. Nih, contohnya seperti ini. Didekatkan dari kiri nilainya 3, tetapi didekatkan dari kanan nilainya 4. Nah, ini tidak nyambung, tidak sama angkanya, makanya dikatakan limitnya tidak eksis atau tidak ada. Nah, itu sedikit pengertian tentang limit. Sekarang kita akan menghitung nilai-nilai limit tanpa menggunakan grafik, tapi menggunakan perhitungan. Tapi terlebih dahulu kalian harus tahu bagaimana teorema-teorema yang akan kita gunakan dalam menghitung nilai limit. Jadi kalau nilai fungsinya hanya berbentuk angka, maka nilai limitnya adalah angka tersebut. Contoh, limit X mendekati 2 dari 5. Nah, ini kan fungsinya hanya 5, nggak ada X-X-annya kan. Jadi dia hasilnya tetap 5. Nah, sekarang kalau mendekati 0, fungsinya ibu samain, yaitu sama-sama 5. Hasilnya tetap 5, karena berdasarkan teorema ini. X yang mendekati 100, fungsinya 5, ya tetap 5. Gitu. Kalau X yang mendekati min 5, ya sama, hasilnya 5. Jadi X-nya mendekati berapapun, nilai fungsinya hanya angka, nilai limitnya ya angka tersebut. Jangan sampai kebalik ya. Teorema yang kedua, fungsinya hanya berbentuk X. Nilai limitnya ya tinggal diganti aja X yang mendekati berapa. Contoh, limit X mendekati 2 dari X, ya hasilnya 2. Limit X mendekati 0 dari X, ya hasilnya 0. Limit X mendekati min 2 dari X, ya hasilnya min 2. Nah, coba kalau limit X mendekati 4 dari X,
hasilnya betul 4 gitu ya, tinggal ganti aja kalau fungsinya hanya X. Nah sekarang kalau gabungan antara teorema 1 dan teorema 2, jadi misal limit X mendekati 2 dari 3X, caranya adalah kita keluarkan dulu koefisiennya, kemudian sisanya adalah limit X mendekati 2 dari X. Ini menggunakan teorema 2, tinggal ganti X nya jadi 2, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari min 5X. Min 5 nya keluarkan, sisanya limit X mendekati 0 dari X. Jadi hasilnya 5 kali 0 sama dengan 0. Nah, teorema yang keempat, kalau X nya mendekati tak hingga, kemudian bentuk fungsinya adalah pecahan. Yang atas hanya koefisien, yang bawah adalah X berpangkat, maka hasilnya sudah pasti adalah 0. Contoh, limit X mendekati tak hingga dari 1/X, jadi atasnya ini hanya angka, bawahnya X, maka hasilnya 0. Limit X mendekati tak hingga dari 5/X kuadrat, sudah pasti 0. Nah sekarang limit X mendekati tak hingga dari 3/X pangkat 100, hasilnya 0. Jadi asalkan atasnya itu hanya angka, bawahnya X, kemudian limit X nya mendekati tak hingga, maka hasilnya pasti 0. Nah sekarang kalau bentuk limit penjumlahan dan pengurangan, cara mengerjakannya ini satu-satu, jadi kita pisah. Misal fungsinya limit X mendekati 2 dari 3X plus 7, maka kita pisah. Yang pertama limit X mendekati 2 dari 3X ditambah limit X mendekati 2 dari 7. Nah, cara mengerjakan ini kan tadi sudah menggunakan teorema yang sebelumnya. 3-nya keluar, limit X mendekati 2 dari X ditambah, ini hasilnya langsung 7. Ini teorema yang pertama. Jadi 3 kali 2 tambah 7 sama dengan 13. Sekarang kalau bentuknya perkalian, sama saja, kita pisah juga cara mengerjakannya. Jadi limit X mendekati 3, X plus 3 dikali limit X mendekati 3, X min 2. Karena ini penjumlahan, maka harus kita pisah lagi. Limit X mendekati 3 dari X ditambah limit X mendekati 3 dari 3. Nah ini yang pertama, dikali limit X mendekati 3 dari X dikurang limit X mendekati 3 dari min 2. Ini pakai teorema yang kedua, langsung ganti dengan 3. Ini bentuk fungsinya hanya angka, maka hasilnya juga 3. Selanjutnya ini sama ya, hasilnya 3 dikurang min 2. Oh bukan dikurang min 2 ya, tapi dikurang 2. Minnya tidak ikut. Minnya sudah berupa tanda kurang. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 1, maka hasilnya 6. Itu kalau perkalian. Sekarang kalau pembagian, cara mengerjakannya juga sama. Limit X mendekati 3, 6X min 2 dibagi limit X mendekati 3, 2X min 7. Atasnya kita pisah lagi, limit X mendekati 3 dari 6X dikurang limit X mendekati 3 dari 2. Jadi minnya ini berupa kurang ya, penghubung kurang, bukan tanda dia. Dibagi limit X mendekati 3 dari 2X dikurang limit X mendekati 3 dari 7.
Maka ini hasilnya adalah 6 kali 3 dikurang 2 dibagi 2 kali 3 dikurang 7. Hasilnya 18 kurang 2 dibagi 6 kurang 7. 18 kurang 2, 16 dibagi min 1. Maka hasilnya min 16. Satu lagi, kalau bentuknya berpangkat. Kalau bentuknya berpangkat, maka kita boleh mengerjakan yang bagian dalam dulu, yaitu limit X mendekati 3 dari 2X min 1 pangkat 3. Jadi karena dalamnya kurang, kita pisah lagi. Limit X mendekati 3 2X dikurang limit X mendekati 3 dari 1, baru nanti kita pangkat 3. Jadi 2 kali 3 kurang 1, atau hasilnya 6 kurang 1 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, dari teorema-teorema ini kesimpulannya adalah ternyata kalian boleh loh tidak pisah-pisah limitnya, tapi langsung kalian ganti limitnya ini, bentuk limitnya dengan X mendekati C. Gimana maksudnya? Ini contoh. Limit X mendekati 10, 3X min 8 per 2X min 9. Kalian boleh langsung ganti X-nya dengan 10. Jadi 3 kali 10 kurang 8 dibagi 2 kali 10 kurang 9. 30 kurang 8 dibagi 20 kurang 9 sama dengan 22 per 11 atau sama dengan 2. Boleh langsung substitusi, yang penting ada hasilnya ya. Nah, sekarang kalian coba yang ini, boleh ya, dicoba langsung substitusi aja. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0? Contoh, ini jadi setiap ada bentuk limit, kalian langsung substitusi dulu dengan angka ini ya. Langsung substitusi. Jadi ini ganti X-nya menjadi 2. 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 10. Yang atas 4 kurang 4 dibagi 4 kurang 6 tambah 10 sama dengan 4 kurang 4 0, 4 kurang 6 tambah 10, hasilnya adalah 14 kurang 6 8. Nah, kalau 0 dibagi angka hasilnya adalah 0. Jadi ini nggak apa-apa kalau bentuknya 0 per angka atau angka per 0. Kalau angka per 0 maka hasilnya adalah tak hingga, gitu ya. Yang tidak boleh seperti apa? Nih, kita lihat. Ini bentuk yang pertama, kalian hafalkan bentuknya ya. Ini hanya ibu akan berikan 3 bentuk. Ketika X mendekati 16, untuk fungsi X min 16 dibagi akar X min 4, maka hasil limitnya berapa? Kita substitusi dulu, X-nya menjadi 16. Jadi 16 kurang 16 dibagi akar 16 kurang 4. 16 kurang 16, 0, akar 16, 4 kurang 4, maka hasilnya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 ini tidak boleh, harus kita rubah dulu bentuknya. Bagaimana cara merubah bentuknya? Kita menggunakan bentuk pemfaktoran yang rumusnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kalau difaktorkan bentuknya menjadi A tambah B dikali A min B. Contoh, X kuadrat dikurang 36. X kuadrat min 36, maka X-nya adalah A-nya. Jadi X ditambah 6 dikali X kurang 6. Kenapa 6? Karena 6 kuadrat hasilnya 36. Contoh yang lain, X kuadrat dikurang 49.
hasilnya adalah X plus 7 dikali X min 7. Nah sekarang kalau X min 25, nah berarti ini kenapa nggak ada kuadratnya Bu? Tetap bisa, artinya dia akar X ditambah 5 dikali akar X dikurang 5. Jadi tidak masalah kalau tidak ada kuadratnya, karena akar X kuadrat adalah X. Jadi berapa kuadrat yang hasilnya X? Yaitu adalah akar X. Makanya di sini jadi akar X plus 5, akar X min 5. Begitu pula kalau bentuknya X kuadrat dikurang 4, bukan 4, misalkan dikurang 3 ya. Maka ini bentuk pemfaktorannya adalah X plus akar 3 dikali X min akar 3. Gitu ya. Nah sekarang kita balik lagi ke contoh soal. Limit X mendekati 16, X min 16 dibagi akar X min 4. Yang kita ubah adalah bentuk yang tidak ada akarnya. Nah X min 16 ini bentuknya seperti bentuk X min 25. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi akar X plus 4 dikali akar X min 4. Yang bawah ini tidak usah kita apa-apakan, tetap tulis akar X min 4. Jangan lupa tulis limit di depannya. Nah ternyata ini bisa kita coret akar X min 4 yang atas dengan yang bawah, sehingga sisanya adalah limit X mendekati 16 akar X tambah 4. Nah ketika sudah ada yang dicoret, baru kita bisa substitusi kembali. Jadi kita ganti X nya dengan 16. Kalau sudah kita substitusi, maka tidak perlu ditulis limitnya. Akar 16 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah ini adalah hasil yang benar. Jadi bukan 0 per 0 tetapi 8. Ini adalah bentuk pemfaktoran yang pertama. Kita lihat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini kita lihat dulu kalau disubstitusi langsung ya. Ketika X nya mendekati 0, kita ganti X nya jadi 0. 0 pangkat 3 tambah 2 kali 0 kuadrat kurang 3 kali 0. Dibagi 0 pangkat 4 kurang 3 kali 0 kuadrat tambah 0. Sama dengan hasilnya 0 yang atas, bawah juga 0. Nah 0 per 0 ini tidak boleh, jadi harus kita ubah bentuknya, kita faktorkan. Nah di bentuk yang kedua ini adalah bentuk ketika masing-masing sukunya memiliki variabel X, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Jadi semuanya ini harus punya X. Kalau ada salah satu aja yang nggak punya, maka nanti caranya beda lagi ya. Kalau semuanya punya X, maka cara memfaktorkannya adalah kita keluarkan X-nya. Jadi X buka kurung, X pangkat 3 sudah keluar 1 X-nya, berarti sisanya adalah X kuadrat. Ditambah 2 X kuadrat sudah keluar X-nya 1, maka sisanya adalah X. Yang terakhir min 3. Nah yang bawah juga sama, kita keluarkan X buka kurung X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1. Nah karena di sini bentuknya perkalian, maka boleh kita coret X-nya, baru kita substitusi ulang. Ganti X-nya menjadi 0. Jadi 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurang 3. Dibagi 0 pangkat 3 min 3 kali 0 tambah 1. Yang atas hasilnya min 3, yang bawah 1. Jadi hasil akhirnya adalah min
3. Jadi bukan 0 per 0 tetapi min 3. Ini adalah bentuk yang kedua, yaitu kita memfaktorkan ketika setiap sukunya memiliki X. Sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Jadi X-nya ini hanya ada pada suku pertama dan suku kedua. Seperti biasa kita substitusi dulu X-nya, karena siapa tahu bentuknya bukan 0 per 0 ya. Jadi ganti X-nya menjadi 2. 2 kuadrat dikurang 10 kali 2 ditambah 16. Dibagi 2 kuadrat min 5 kali 2 ditambah 6. Maka hasilnya 4 kurang 20 tambah 16 dibagi 4 kurang 10 ditambah 6. Yang atas 4 tambah 16 20 kurang 20 0 dibagi 4 tambah 6 10 kurang 10 0. Ternyata 0 per 0. Maka harus kita ubah bentuknya dengan menggunakan pemfaktoran. Yang pertama adalah yang atas dulu yang kita faktorkan. X kuadrat X kuadrat min 10X plus 16. Nah, yang paling ujung ini merupakan hasil kali, sedangkan yang tengah adalah hasil jumlah. Kemudian bentuk seperti ini, taruh hasil kali di sini dan hasil jumlahnya di bawah. Kemudian kalian list 16 itu bisa berapa kali berapa saja. Yang pertama 1 kali 16. Yang kedua bisa 2 kali 8. Kemudian bisa 4 kali 4. Sudah ya, tidak ada lagi. Nah, sekarang dari ketiga pasangan angka ini, yang kira-kira kalau dijumlah atau dikurang hasilnya bisa 10 yang mana? Betul, yang 2 dan 8. Nah, setelah kalian tentukan angkanya, sekarang kita akan tentukan letak tanda negatifnya. Supaya kalau dijumlah hasilnya min 10, minusnya ditaruh di mana? Apakah di 2 saja, di 8 saja, atau di dua-duanya? Ya, kita harus taruh di keduanya. Jadi min 2 ditambah min 8 hasilnya min 10. Jadi faktor dari X kuadrat min 10X plus 16 adalah X min 2 dikali X min 8. Jadi ini langsung tulis X-nya, kemudian min 2 dan min 8 kita peroleh dari cara yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita faktorkan bagian yang bawah, yaitu X kuadrat min 5X ditambah 6. Yang paling ujung adalah hasil kali, yang tengah adalah hasil jumlah. Kemudian kita bentuk seperti ini, taruh hasil kali di kanan dan hasil jumlah di bawah. Kemudian kalian list 6 itu bisa 1 kali 6 dan 2 kali 3. Sudah ya, tidak ada lagi. Nah, sekarang kira-kira dari kedua pasangan ini yang kalau dijumlah hasilnya adalah 5, yang mana? 2 dan 3 atau 1 dan 6? Oh, bisa dua-duanya, Bu. Nggak apa-apa, berarti kita coba dua-duanya. Yang pertama adalah yang 1 kali 6 dulu. 1 kali 6 minusnya ditaruh di mana supaya hasilnya adalah min 5? Ya, betul, kita taruh di 6 karena 1 ditambah min 6 hasilnya adalah min 5. Sekarang kita cek lagi. 1 ditambah min 6 hasilnya min 5 sudah betul, sedangkan 1 dikali min 6
hasilnya min 6. Padahal di sini seharusnya positif 6. Berarti bukan 1 dan 6 yang kita gunakan. Hapus lagi. Sekarang kita coba yang 2 dan 3. Minusnya ditaruh di mana supaya kalau di jumlah hasilnya min 5? Ya, kita taruh di keduanya. Jadi min 2 ditambah min 3, hasilnya min 5. Sekarang kita cek kalau misalkan dikali. Min 2 dikali min 3, hasilnya adalah 6. Jadi, hasil pemfaktoran dari x kuadrat min 5x plus 6 adalah x min 2 dikali x min 3. Nah, ketika sudah keduanya kita faktorkan, kita balik lagi ke soal limitnya. Limit x mendekati 2, kita ubah yang atas bentuknya menjadi x min 2 dikali x min 8. Yang bawah menjadi x min 2 dikali x min 3. Nah, ternyata ini bisa kita coret x min 2 dengan x min 2. Sisanya adalah x min 8 dibagi x min 3. Nah, baru boleh kita substitusi ulang, ganti x-nya menjadi 2. Jadi 2 kurang 8 dibagi 2 kurang 3. 2 kurang 8 hasilnya min 6 dibagi 2 kurang 3 hasilnya min 1. Min 6 dibagi min 1 hasilnya adalah 6. Jadi dari yang tadinya 0 per 0 kita ubah bentuknya sehingga hasil limitnya adalah 6. Nah, itulah ketiga bentuk pemfaktoran yang Ibu harap kalian bisa kerjakan, kalian bisa aplikasikan di contoh soal berikut. Silahkan dicoba. Nah, sekarang kita ke bentuk tak hingga per tak hingga kalau disubstitusi. Kalau tadi 0 per 0, sekarang kalau disubstitusi tak hingga per tak hingga. Gimana tuh? Nah, ini contohnya ya. X mendekati tak hingga dari fungsi 8x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3 dibagi 2x pangkat 3 plus x plus 1. Kita substitusi 8 kali tak hingga pangkat 3 tambah 2 kali tak hingga pangkat 2 tambah 3 dibagi 2 kali tak hingga pangkat 3 tambah tak hingga tambah 1. Nah, ini tak hingga aja udah banyak banget, apalagi dipangkatin kemudian dikali, pasti hasilnya juga tak terhingga. Yang bawah juga sama, tak terhingga. Nah, tak terhingga dibagi tak terhingga itu bukan 1 ya, nggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi yang ada di fungsi yang ada di soal. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah 8x pangkat 3, maka setiap sukunya kita bagi dengan x pangkat 3. Jadi limit x mendekati tak hingga 8x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 3 per x pangkat 3. Di bawah 2x pangkat 3 bagi x pangkat 3 ditambah x per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3. Maka hasilnya kita sederhanakan dulu. X pangkat 3 bagi x pangkat 3 adalah 8. Ini x pangkat 2 dibagi x pangkat 3, maka hasilnya 2 per x. Ini 3 per x pangkat 3. Yang bawah hasilnya adalah 2 ditambah 1 per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 3. Jadi kalau yang tengah ini atasnya kan sudah dibagi dengan yang bawah, maka sisanya adalah 1 gitu ya kalau nggak ada angkanya. Nah, kalian harus ingat bahwa limit x mendekati tak hingga 1 per x ini hasilnya 0. Jadi kalau yang atasnya angka, yang bawahnya ini x,
X yang mendekati tak hingga maka 0. Jadi di sini ketika Ibu masukkan limitnya, maka hasilnya adalah 8 tambah 0 tambah 0 dibagi 2 tambah 0 tambah 0. Maka hasilnya adalah 8/2 atau 4. Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. Limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 tambah 2X kuadrat dibagi X pangkat 4 tambah 3/X pangkat 4 dibagi 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 tambah X kuadrat dibagi X pangkat 4 tambah 1/X pangkat 4. Jadi limit X mendekati tak hingga, yang atas hasilnya adalah 6 tambah 2/X kuadrat tambah 3/X pangkat 4 dibagi 3/X tambah 1/X kuadrat tambah 1/X pangkat 4. Baru kita jalankan limitnya. 6 tambah 0 tambah 0 dibagi 0 tambah 0 tambah 0. Jadi 6/0. Nah, kalau angka per 0 ini boleh ya, hasilnya adalah tak hingga. Jadi angka per 0 itu tak hingga. Sekarang yang ketiga, pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Berarti limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat per X pangkat 3 tambah 2X per X pangkat 3 tambah 3/X pangkat 3. Yang bawah X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 tambah 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3. Kita sederhanakan bentuknya jadi 2/X tambah 2/X kuadrat tambah 3/X pangkat 3 dibagi 1 tambah 1/X tambah 1/X pangkat 3. Kita hitung nilai limitnya. Yang atas berarti 0 tambah 0 tambah 0 dibagi 1 tambah 0 tambah 0. Jadi hasilnya 0/1. Kalau 0 per angka, maka hasilnya adalah 0. Nah, ternyata ada loh kesimpulannya. Kesimpulannya nanti ternyata masih ada yang kalau bentuknya di dalam akar. Nah, kalau di dalam akar ini sama saja. Kan yang dalam X kuadrat, yang di luar akar adalah X. Nah, berarti ini kita pisah. Yang atas ini kita bagi dengan pangkat tertinggi yang ada di luar akar, yaitu X. X dibagi X dikurang 1/X. Sedangkan yang di dalam akar kita bagi pangkat tertinggi yang ada di dalam akar, yaitu 4X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 2X per X kuadrat dikurang 1/X kuadrat. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 1/X dibagi akar 4 tambah 2/X kurang 1/X kuadrat. Jadi hasilnya 1 kurang 0 dibagi akar 4 tambah 0 kurang 0. Jadi 1 per akar 4 sama dengan 1/2. Itu yang kalau ada akarnya ya. Nah, sekarang kalian coba dulu contoh soal yang ini menggunakan cara yang tadi ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi, kalau koefisien pangkat tertinggi yang atas
bukan koefisiennya ya, pangkatnya. Pangkat yang atas lebih dari pangkat yang bawah, maka nilainya itu bisa tak terhingga atau min tak hingga. Sedangkan kalau pangkatnya ini sama, hasilnya adalah koefisien yang atas dibagi koefisien yang bawah. Kalau kurang dari maka hasilnya 0. Coba kita lihat lagi di sini. Ini yang atas, pangkat atas kurang dari pangkat yang bawah, maka hasilnya 0. Kemudian pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, maka hasilnya tak hingga. Ketika pangkatnya sama atas dan bawah, hasilnya adalah langsung 8/2 koefisiennya saja, langsung hasilnya 4. Jadi kalau pilihan ganda boleh kalian pakai cara cepat, kalau esai harus menggunakan cara yang tadi ya. Nah, sedangkan bentuk yang ini sebenarnya ada caranya, cuma nanti nggak ibu keluarkan di esai ketika ulangan. Jadi langsung saja ibu berikan kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah ketika koefisien yang depan lebih dari koefisien yang belakang, maka hasilnya tak hingga. Ketika A sama dengan P, koefisiennya ini sama, maka hasil limitnya adalah 0. Ketika A kurang dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Nah, kita lihat ya di sini. Ini koefisiennya A-nya adalah 1. Kemudian P-nya adalah 1. Maka dia hasil limitnya adalah 0. A sama dengan P. A sama dengan P, maka hasilnya 0. Yang kedua, A-nya adalah 2. P-nya adalah 1. A-nya lebih dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Yang terakhir, A-nya adalah 1, P-nya adalah 3. A-nya kurang dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Nah, sekarang kalian coba jawab ya yang ini. Kemudian bentuk yang sama tetapi di sini X kuadrat. Nah, ini langsung ibu kasih juga kesimpulannya. Dia sama, hanya beda di tengah-tengah. Kalau tadi hasilnya langsung 0, sedangkan di sini ada rumusnya, yaitu B dikurang Q dibagi 2 akar A. B itu adalah koefisien yang ada di depan X yang pertama, Q adalah koefisien yang di depan X yang kedua ya. Jadi jangan sampai salah. Yang ada di depan X, B dan Q itu. A adalah yang di depan X kuadrat. Ini kita lihat contoh yang pertama. A-nya adalah 1, P-nya adalah 1. Karena A sama dengan P, maka nilai limitnya kita hitung dengan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 2, Q-nya adalah min 4 per 2 akar 1. Hasilnya 2 tambah 4 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Contoh yang kedua, A-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 3, A kurang dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Sekarang yang kedua, yang ketiga ya. A-nya sama dengan 2, P-nya sama dengan 1, A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, sekarang bagaimana nih kalau yang satu nggak punya akar? Berarti harus kita munculkan terlebih dahulu akarnya. Limit X mendekati tak hingga akar 2x kuadrat plus 3x min 1. Nah, karena ini minusnya untuk dua-duanya, maka kita keluarkan dulu minusnya. Min 2x min 1 ya. Kenapa min 1? Karena minusnya kalau kita kalikan ke dalam, maka hasilnya plus 1. Jadi harus sama dengan bagian yang atas.
Nah, kemudian bagaimana cara memunculkan kuadratnya? Caranya adalah limit X mendekati tak hingga akar 2X kuadrat plus 3X min 1 dikurang akar 2X min 1 kuadrat. Jadi kita munculkan akarnya, kemudian 2X min 1-nya kita kuadratkan. Nah, tentunya ini harus kita jabarkan 2X min 1 kuadratnya supaya melihat A dan P-nya ya. Jadi akar 2X kuadrat plus 3X min 1 dikurang akar, caranya adalah yang depan kita kuadratkan. 2X kita kuadratkan menjadi 4X kuadrat. Kemudian untuk yang tengah 2X dikali min 1, hasilnya adalah min 2X. Kemudian min 2X dikali 2 pangkatnya ini. Jadinya min 4X. Jadi 2X kali min 1 kali 2. Kemudian yang terakhir adalah belakang dikuadratkan. Min 1 kuadrat hasilnya adalah plus 1. Nah, di sini A-nya adalah 2, P-nya adalah 4. A kurang dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Begitu ya. Nah, ini silahkan kalian coba. Jadi kalau yang depan ini tidak perlu dikeluarkan minusnya, langsung bentuk akar X plus 2 kuadrat. Nah, ini karena minusnya sudah ada kurungnya, maka tidak perlu keluarkan minus lagi. Jadi langsung minus akar 2X plus 3 kuadrat. Nah, silahkan kalian coba. Bentuk yang terakhir adalah bentuk pecahan, di mana K dibagi 0 dikurang C bagi 0. Contohnya adalah seperti ini, kita substitusi ya. Coba 1 dibagi 3 kurang 3 dikurang 1 per 3 kuadrat kurang 9. Jadi 1 per 0 dikurang 1 per 0. 1 per 0 itu kan tak hingga, min tak hingga. Nah, tak hingga, min tak hingga ini nggak boleh ya tadi bentuknya. Jadinya bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya adalah kita lihat mana yang bentuknya paling panjang. Di sini kita faktorkan dulu. X kuadrat min 9, pemfaktorannya adalah X plus 3 dikali X min 3 yang sudah Ibu jelaskan di awal ya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ternyata X min 3 ada di sebelah sini, jadi cukup kita sebutkan satu kali. X plus 3 dikali X min 3. Jadi sama saja seperti 1 per 3 dikurang 1 per 6. Nah, ini penyebutnya 6 kan? Kenapa 6? Karena 6 itu 2 kali 3. Nah, 3-nya itu sudah ada di sini. Jadi, kita tidak perlu tulis ulang. Penyebutnya samanya adalah 6. Kemudian cara mencari atasnya adalah 6 bagi 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Dikurang 6 bagi 6, 1. Nah, begitupun dengan ini. X plus 3 kali X min 3 dibagi X min 3. Hasilnya adalah yang sebelahnya ini ya. Langsung saja hasilnya itu yang sebelahnya. X plus 3 dikurang, karena ini sama, jadi atasnya juga sama. Nah, baru ini kita hasilkan. Limit X mendekati 3, jadi X min 3 dibagi X plus 3 kali X min 3. Nah, ini kita coret, baru boleh kita substitusikan kembali X-nya menjadi 3. Jadi 1 per 3 tambah 3. Hasilnya adalah 1 per 6. Jadi kalau yang atas ini sudah tidak ada angka, itu artinya 1. X plus 3-nya tetap taruh bawah ya. Nah, ini silahkan kalian coba yang ini ya. Kalian coba, kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Nah,
Selesai sudah materi limit. Boleh kalian coba latihan kembali T1 supaya lebih paham. Kalau ada yang tidak paham silahkan tanyakan ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.